Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Jangan pernah bosan untuk selalu bersama dengan Mas Al Audio, karena insya Allah di dalamnya banyak sekali manfaat-manfaat yang akan teman-teman dapatkan. Dan jangan lupa selalu dukung Mas Al Audio agar Mas Al Audio selalu semangat untuk memberikan video-video atau menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya berupa video seperti itu. Dan tentunya kalau misalkan teman-teman semuanya mencoba untuk mengikuti Mas Al Audio atau subscribe, jangan lupa untuk tombol loncengnya dihidupkan, tujuannya agar di saat Mas Al Audio upload video seperti ini, maka teman-teman atau saudara-saudaraku semuanya adalah orang pertama yang mendapat melihat video yang barusan atau setelah diupload. Oke, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, di sini akan saya sedikit berikan suatu pemahaman agar teman-teman semuanya tidak adanya suatu kebingungan atau yang lain-lainnya ya, karena ini adalah menurut saya hal penting yang harus teman-teman ketahui. Ya, jadi teman-teman semuanya harus lihat video ini agar teman-teman semuanya tahu bahwasanya dasar listrik itu adalah berbanding lurus ya. Jadi alhamdulillah saudara kita yang bertanya, dan insya Allah dapat menginspirasi untuk teman-teman semuanya bahwasanya dasar listrik itu adalah berbanding lurus ya. Kalau misalkan teman-teman semuanya menghitung hasil muatan listrik dari seluruh beban ya, kan ada itu untuk menghitung berapa kita mencari ampere dan voltasenya, maka kita harus mencari muatan listrik dari keseluruhan beban ya. Nah, dari keseluruhan beban itu muatan listriknya berapa, setelah itu kita akan bagi. Nah, seperti itu. Yang harus teman-teman ketahui, dasar listriknya, listrik itu berbanding lurus teman-teman semuanya ya. Nah, jika voltase naik ya, jika voltasenya naik up, maka ampernya akan turun ya. Dan apabila ampernya naik, maka voltasenya turun. Paham teman-teman ya? Jadi untuk teman-teman semua jangan bingung, Mas. Kalau misalkan menggunakan 45 volt AC kok malah ampernya turun ya? Kalau misalkan menggunakan 32 volt kok ampernya malah naik? Nah, seperti itulah dasar listrik, yaitu berbanding lurus ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Agar tidak ada yang namanya kelebihan muatan listrik dan lain-lainnya. Ya, paham teman-teman? Nah, seperti contoh ini. Kita memiliki muatan listrik atau kita sudah menghitung beban keseluruhan sebesar 250 VA teman-teman ya, 250 VA. Nah, setelah itu kita akan menggunakan tegangan 45 volt AC dan 32 volt AC teman-teman. Nah, kita coba menggunakan 45 volt AC. 250 VA dibagi dengan 45 volt AC sama dengan ketemunya 5,5 ampere. Kenapa Mas kok 5,5 ampere? Karena voltasenya naik ya. Coba teman-teman tanyakan lagi ke 50 ataupun ke 60 volt AC, maka ampernya akan lebih turun lagi. Nah, jadi kita sesuaikan. Gak mungkin dong kalau misalnya kita menggunakan voltase 60 volt AC tapi ampernya 3 ampere, kan gak mungkin teman-teman ya. Jadi sesuaikan secara teknis, bisa teman-teman atau saudara-saudaraku semuanya sesuaikan ya. Paham ya? Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan tegangan 32 volt AC nih, 250 dibagi dengan 32 volt AC ya. 250 dibagi dengan 32 volt AC sama dengan 7,8 ampere. Nah, kenapa Mas? Karena voltasenya turun Mas. Voltasenya turun. Tadinya 45 saya turunkan di 32. Maka ampernya naik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu yang dikatakan listrik itu berbanding lurus loh. Nah, disitulah letaknya teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan kita nggak menggunakan sistem ini, terus gimana Mas? Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya tidak menggunakan sistem listrik berbanding lurus, berarti teman-teman tidak menggunakan dasar listrik dalam merangkai suatu rangkaian power ampli ya. Seperti contoh, kita menggunakan ampere trafo yang tinggi. Misalkan kita menggunakan ampere trafo itu kisaran 30 ampere misalkan ya, 30 ampere, dan voltase yang cukup tinggi. Misalkan kita menggunakan voltase kisaran 65 volt AC. Nah, kita sudah menggunakan ampere yang tinggi, setelah itu kita menggunakan voltase yang tinggi. Nah, apa yang akan terjadi Mas? Nah, setelah kita hitung, itu nanti akan ketemu daya yang besar. Setelah itu kita akan ketemu nilai muatan listrik yang besar. Ya, kalau misalkan kita tidak paham perhitungannya, kita akan pasang
transistor final per satu setnya misalkan Sanken 7 set per mono, misalkan seperti itu, dengan 30 ampere 65 volt AC. Apa yang akan terjadi, Mas? Drivernya akan kepanasan karena kelebihan muatan listrik dari PSU yang kita siapkan tadi 30 ampere 65 volt AC. Akhirnya drivernya kepanasan, transistor finalnya kepanasan, dan kita salahkan bahwasanya transistor finalnya jelek ini. Transistor finalnya kita padahal udah beli yang mahal nih ya, tapi kita bisa simpulkan terakhir tuh setelah merakit, wah transistor finalnya jelek nih, transistor finalnya nggak kuat untuk tegangan tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita berhitungnya sudah sesuai? Nah, di sini letak dasarnya teman-teman ya. Di sini semua adalah letak dasarnya untuk teman-teman semuanya, agar teman-teman semuanya memahami dasar-dasar ini. Oke, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu cara berhitungnya. Semoga teman-teman semuanya memahami dasar-dasar untuk listrik berbanding lurus tadi. Paham ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan tentunya ini sangat menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya harus melihat ini agar teman-teman semuanya memahami dengan baik dan benar untuk dasar listrik berbanding lurus. Paham teman-teman semuanya? Oke. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.